Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini sudah diberikan rahmat dan diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul hari ini. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk mendengarkan atau menyimak dari presentasi saya mengenai rencana tindak lanjut atau RTL dalam pembelajaran berbasis proyek di komunitas belajar SD Negeri 1 Tegaren. Di sini saya memberikan nama program ini adalah Satria Seni Saga. Kenapa kok Satria Seni Saga? Karena dalam pembelajaran ini saya menyematkan yaitu permainan tradisional. Jadi kepanjangan dari Satria Seni Saga itu adalah Sabtu Aktif Tradisional Indonesia Raya SDN 1 Tegaren. Seperti judulnya, dalam kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu. Dan kenapa kok ada kata aktif? Itu karena peserta didik yang menentukan bagaimana mereka akan bermain. Jadi nanti dalam pembahasan itu akan dijelaskan bagaimana peran masing-masing dari Bapak Ibu Guru dan bagaimana kita nanti akan berkolaborasi dalam kegiatan ini. Untuk kata tradisional itu adalah permainan tradisional di seluruh Indonesia Raya. Di Indonesia sendiri pun banyak permainan mulai dari gobak sodor, bentengan, bakiak, dakon, terus pati lele, tapak gunung, dan lain-lain. Baik, saya lanjut untuk slide berikutnya. Untuk latar belakangnya, permainan tradisional merupakan warisan budaya yang kental akan nilai-nilai luhur seperti kerjasama, sportivitas, dan kreativitas. Kerjasama di sini mulai dari seperti gobak sodor, bentengan itu kan membutuhkan kerjasama juga. Terus untuk sportivitas mereka itu bisa bermain dengan sportif, tidak bermain dengan istilahnya itu bermain dengan curang. Dan kreativitas itu mereka bisa menumbuhkan kreativitas mulai dari menyusun permainan, mulai menyusun aturannya dan sebagainya. Pada permainan tradisional juga ada beberapa manfaat, di antaranya adalah pengetahuan akademik, matematika dan sains. Jadi dalam permainan tradisional itu mengandung matematika dan sains seperti perhitungan bagaimana kapan sih mereka akan berlari menembus pertahanan lawan ataupun berlari untuk melewati lawan. Seperti itu. Keterampilan sosial seperti komunikasi dengan temannya, terus emosional, motorik peserta didik. Program ini dilaksanakan demi kebutuhan peserta didik dan memanfaatkan aset di komunitas belajar sekolah yang terintegrasi dengan program intrakurikuler PJOK dengan melibatkan seluruh peserta didik, guru kelas, guru mapel, komite, dan wali murid. Aset yang digunakan yaitu laptop, ruang kelas, LCD, halaman sekolah, dan aset lainnya. Berdasarkan pengamatan guru, ini yang menjadi latar belakang saat ditanya kegiatan yang mereka lakukan saat di luar sekolah, itu kebanyakan mereka hanya bermain HP. Jadi mereka itu hanya bermain gadget, bermain seperti game online seperti Mobile Legends ataupun
Free Fire kebanyakan di kalangan anak-anak. Permainan tradisional ini dilaksanakan supaya peserta didik bisa berolahraga dengan cara yang menyenangkan. Jadi peserta didik itu diberikan kesempatan bagaimana berolahraga dengan cara yang menyenangkan atau yang tidak kaku. Kan kalau yang baku itu lainnya seperti sepak bola, bulu tangkis, dan bola voli. Saya lanjut. Untuk tujuan program itu ada 4, yaitu yang pertama PJOK berpusat pada peserta didik. Kegiatan tersebut dilaksanakan sepenuhnya melibatkan peran aktif murid sehingga menciptakan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi di sini saya jelaskan tadi kenapa kok peserta didik diminta untuk memilih dan memberikan diskusi bagaimana aturan itu mereka laksanakan. Terus yang kedua adalah memanfaatkan aset. Aset yang dimanfaatkan berupa manusia, ya dari kepala sekolah, guru kelas, guru mapel, murid, komite, dan wali murid. Untuk fisiknya, saya menggunakan lapangan dan peralatan serta ruang kelas serta SDG. Jadi semua digunakan dan seluruhnya memanfaatkan untuk menunjang kegiatan ini. Yang ketiga, pengumpulan suara, pilihan, dan kepemilikan. Program ini dilaksanakan dengan mengakomodasi suara, pilihan, dan kepemilikan dengan memfasilitasi dalam kegiatan yang dipilih oleh peserta didik. Jadi mereka itu mempunyai suara dan mempunyai hak kepemilikan bahwa permainan saya itu seperti ini loh Pak, Bu, dan aturannya seperti ini. Jadi guru nanti hanya sebagai fasilitator atau sebagai perantara dalam permainan tersebut. Terus yang keempat, indikator keberhasilan. Program ini bertujuan memenuhi 3 indikator keberhasilan peserta didik. Yang pertama, pemilihan permainan tradisional itu oleh anak-anak. Terus yang kedua, anak-anak mampu mempraktikkan permainan tradisional secara mandiri. Yang ketiga, itu adalah pembiasaan permainan tradisional. Jadi ketika anak-anak itu di waktu senggang, mereka itu bisa bermain dengan permainan tradisional yang sudah mereka ketahui, seperti ada gobak sodor, ada yang namanya tapak gunung, dan sebagainya. Saya lanjutkan. Capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan dari tujuan. Yang pertama, capaiannya itu adalah peserta didik diharapkan memilih permainan tradisional berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi mereka bisa bermusyawarah dan menentukan permainan mereka sendiri. Yang kedua, itu adalah mempraktikkan permainan tradisional. Jadi anak-anak itu bisa mempraktikkan secara mandiri, tapi dengan baik dengan pengawasan guru maupun pengawasan orang tua mereka ketika berada di luar sekolah. Yang kedua, itu adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan berkoordinasi dengan stakeholder di sekolah, mulai dari kepala sekolah, mulai dari guru, mulai dari peserta didik, dan sebagainya. Yang kedua, menyusun tahapan kegiatan mulai dari merancang, mempraktikkan, dan membiasakan program. Yang ketiga, itu adalah menjalankan dan mengevaluasi program. Jadi ketika program sudah dijalankan, evaluasinya itu akan dilakukan secara bertahap. Yang ketiga, itu adalah hasil. Hasil yang diharapkan adalah murid aktif dalam memilih dan membuat kesepakatan dalam permainan tradisional. Jadi mereka itu tidak terkekang dalam satu permainan, tapi mereka itu permainannya bisa melebihi 1 atau 2 jenis dalam satu kali permainan. Yang kedua, murid secara langsung mempraktikkan permainan tradisional. Jadi mereka bisa mempraktikkan tanpa kita harus mengarahkan dengan kemauan kita. Jadi itu hak milik dari peserta didik. Jadi mereka yang berhak untuk mengatur dan menjalankan permainan.
Yang ketiga adalah murid terlibat aktif dalam pembiasaan program. Jadi mereka itu terbiasa dengan permainan tradisional yang bisa untuk menekan angka penggunaan gadget atau HP. Jadi mereka bisa istilahnya beraktif dalam permainan. Terus selanjutnya yaitu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama adalah struktur program. Program ini merupakan intrakurikuler pada mata pelajaran PJOK. Jadi program ini memang ada di dalam pembelajaran PJOK, tapi saya membuatnya untuk bisa digunakan di luar jam pembelajaran PJOK. Itu pun bisa digunakan pada waktu mereka jam istirahat ataupun setelah mereka pulang sekolah. Terus skala program atau kegiatan program ini ditunjukkan untuk peserta didik mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan kolaborasi komunitas belajar yang beda di sekolah. Jadi nanti itu dalam program itu kan saya meminta untuk bantuan dari guru kelas 1 ke kelas 6 itu istilahnya memfasilitasi atau istilahnya memantau peserta didik itu bagaimana sih mereka itu memilih permainan serta menyepakati aturan yang sudah disepakati, karena permainan tradisional itu tidak ada aturan baku. Jadi aturannya itu bisa mereka modifikasi dengan keinginan mereka sendiri, tapi harus dengan kesepakatan yang sudah disepakati dan diketahui oleh masing-masing guru kelas. Pengaturan program kegiatan program ini dilaksanakan pada semester ganjil pada bulan September dengan lini masa. Yang pertama itu adalah minggu pertama sosialisasi dan pembentukan tim. Jadi sosialisasi ini nanti diberikan kepada peserta didik serta membentuk tim mulai dari guru kelas dan guru mapel untuk menunjang kegiatan. Jadi nanti guru kelas bertugas untuk memantau dan sedikit mengarahkan peserta didik untuk bisa melancarkan program ini. Terus yang kedua itu adalah minggu kedua itu adalah program fokus pada pemilihan dan kesepakatan. Jadi nanti pada minggu kedua itu fokus untuk memilih permainan apa saja yang nantinya akan dilaksanakan di SDN 1 Tegaren yang anak-anak mungkin sukai atau mungkin mereka kuasai. Dan mereka sepakat dalam hal permainan, jumlah pemain, bagaimana permainan itu berakhir, dan peraturan permainan yang sudah akan mereka sepakati. Terus minggu ketiga itu ada pembelajaran praktek, yaitu anak-anak itu melakukan permainan tradisional secara langsung. Jadi nanti ketika Sabtu minggu ketiga itu anak-anak sudah melaksanakan permainan dengan metode praktik. Minggu keempat kegiatan pembiasaan itu adalah mereka nanti untuk yang ke minggu keempat itu nanti guru hanya mengawasi dan mengamati bagaimana mereka bermain. Jika ada peraturan yang dilanggar, mungkin guru akan mengingatkan ataupun menengahi permasalahan yang mereka hadapi. Terus untuk anggota komunitas yang saya libatkan adalah yang tentu saja itu adalah ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah nanti sebagai evaluator intinya itu, terus guru PJOK sebagai pengembang dalam permainan, terus guru PA IPB sebagai istilahnya itu bertugas dalam memantau atau mengarahkan peserta didik untuk saling menghargai. Jadi diingatkan peserta didik, kamu tidak boleh, intinya kamu tidak boleh dalam permainan itu curang atau bagaimana. Terus guru kelas itu sebagai fasilitator atau pemantau masing-masing kelas, dan tentu saja yang terakhir yaitu peserta didik sebagai kontributor utama. Jadi peserta didik nanti itu dalam program ini sebagai inti dari pelaksana program. Kita lanjutkan penyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah.
Yang pertama itu laptop digunakan sebagai media sarana untuk mencari informasi dan memilih permainan tradisional yang akan dilaksanakan. Jadi seperti saya sampaikan tadi di awal, di Indonesia itu kan banyak sekali permainan tradisional, mungkin mulai dari lampu alu, mulai dari dakon, mulai dari mulai dari betengan, mulai dari gobang sodor, mulai dari pati lele, tapak gunung, bagian dan sebagainya. Jadi mereka mencari informasi di laptop itu bagaimana mereka bentuk permainannya itu seperti ini, bentuk lapangannya itu seperti ini, alat yang digunakan itu seperti ini. Terus yang kedua, lapangan tentu saja digunakan untuk praktik kegiatan yang telah disusun. Ruang kelas digunakan untuk pembelajaran yang menarik dan berpusat pada peserta didik. Guru sebagai fasilitator untuk peserta didik. Saya lanjutkan. Rencana evaluasi. Untuk rencana evaluasi lini masa yang akan dilaksanakan itu pada bulan September. Evaluasi minggu pertama itu adalah evaluasi kegiatan sosialisasi dan pembentukan tim. Jadi di minggu pertama itu nanti ada kendala atau tidak untuk sosialisasi setelah pembentukan tim. Minggu kedua itu evaluasi kegiatan pembelajaran dan setengah perjalanan program apakah ada kendala atau tidak. Yang minggu ketiga evaluasi pembelajaran praktik. Yang keempat evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan. Untuk teknik dan sumber pengambilan data itu ada wawancara, kuesioner dan pertanyaan terbuka. Wawancara itu nanti ditujukan untuk kepala sekolah karena beliau yang melihat keseluruhan bagaimana program itu berjalan. Kuesioner untuk peserta didik, bagaimana peserta didik itu akan bisa menikmati program ini atau tidak, atau mereka ada kendala atau tidak. Terus untuk yang pertanyaan terbuka itu adalah dilakukan untuk rekan sejawat. Jadi pertanyaan terbuka itu bagaimana kondisi yang mereka hadapi selama pelaksanaan program ini. Kemungkinan tantangan dalam kegiatan terbagi menjadi 3, yaitu jadwal pelaksanaan kegiatan ini belum tentu berjalan sesuai rencana yang sudah dirancang. Ada kemungkinan jadwal pelaksanaan mundur, tidak tepat pada waktunya. Sebagai contoh, hal yang dikarenakan karena kesibukan guru atau yang cuaca, karena cuaca sudah mulai masuk ke musim hujan. Terus untuk emosional anak kurang antusias dalam permainan tradisional. Anak mungkin akan bersisih paham ketika permainan dilaksanakan. Jadi bersisih paham itu maksudnya gini, mereka itu ada kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan atau permainan yang dilakukan. Terus ada anak yang terlalu mendominasi saat pemilihan dan permainan. Itu mendominasi itu dia tuh seperti mengatur, harus seperti ini, harus seperti ini, seperti itu. Terus dukungan keterbatasan alat yang akan digunakan ketika melakukan permainan. Kurangnya kesadaran anak untuk melestarikan permainan tradisional. Sebelum kegiatan ini berakhir, mungkin saya akan membuka 2 sesi pertanyaan. Monggo silakan yang ingin bertanya atau memberikan masukan. Ya, Pak Alim silakan. Bagaimana jika ada 2 kelas yang pemilihannya, permainannya itu sama? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ada 2 kelas itu yang misalnya permainannya sama, itu akan digabung atau dijadikan satu. Jadi seperti misal kelas 1 dan kelas 2 itu dia pengen bermain betengan. Nah, itu anak itu akan digabung menjadi 2 tim. Tim kelas 1 atau tim kelas 2 ataupun dicampur kelas 1 dan kelas 2. Jadi mereka itu bisa mungkin mengeksplorasi bagaimana permainan itu akan berlangsung.
Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan lain? Pertanyaannya adalah bagaimana cara Pak Wahyu mengatasi keterbatasan alat saat melakukan permainan seperti bagian yang Pak Wahyu jelaskan tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk permainan bakpia itu kan alatnya hanya satu pasang ya, atau satu pasang bakpia. Jadi nanti mungkin akan diadakan seperti perlombaan dengan catatan waktu atau menggunakan model Formula One di atletik. Jadi mereka itu nanti akan melewati garis lintasan yang mungkin hanya lurus terus kembali lagi, lalu akan dicatatkan waktu mana yang terbaik untuk menentukan pemenangnya. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Ya, mungkin sampai di sini untuk penyampaian materi saya. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan Bapak atau Ibu guru. Terima kasih. Sekian fasilitas saya. Jika ada kekurangan mohon maaf, karena yang lebih hanya perasaan kepada dia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.